Oke, selamat sore Bang Erde dari Bumi. Bang, mungkin bisa dijelaskan nggak sih Bang, kan sempat ramai nih terkait kalau Abang itu sudah tidak menjadi pengacaranya Agus nih kemarin gitu. Mungkin seperti apa Bang klarifikasinya dari Abang sendiri gitu? Ya, kalau ramai pasti ya, karena kemarin ada pernyataan dari rekan sejawat kita yang satu tim bahwa Bang Ardelo sudah dikeluarkan dari di grup. Dan memang saya juga mengakui saya sudah dikeluarkan dari grup. Tapi pernyataan dari Bang Farad Abbas dan Krisnamurti kalau saya di skor dan biar tidak terlalu banyak bicara sehingga menimbulkan hal-hal yang memang tidak baik untuk tim ataupun pembelaan, begitu kira-kira. Terkait pertemuan Abang dengan Bang John LBF kemarin itu maksudnya seperti apa sih Bang, mungkin bisa diceritakan gitu terkait apa gitu pembahasannya gitu terkait itu. Ya masalah pribadi saja, kebetulan kan beliau ya merasa tersinggung dan dengan legalnya, dengan lawyernya untuk menyampaikan somasi. Tetapi saya mengkanter untuk kita bisa bertemu saja. Dan setelah bertemu, akhirnya kita berdiskusi, ya endingnya berakhir baik. Kalau beliau juga melihat kalau saya adalah orang yang memang perlu dipahami tentang pembelaan untuk kasus ini, dan kita sama-sama sudah tahu ya, kita sudah bermaafan, dan saya melihat Bang John ini sosok yang baik ya, public figure yang baik, sehingga beliau mengedepankan nilai-nilai persahabatan, begitu kira-kira. Tapi itu pembahasannya apakah yang terkait yang duit 5M itu Bang atau seperti apa? Ya sebetulnya saya sampaikan juga kalau terkait uang 5 miliar itu ketika saya tidak bisa membela Agus, ya sudah saya gantung toga karena saya tidak eh, bisa membela Agus dan saya menjadi orang yang tidak bermanfaat untuk masyarakat. Nah sebaliknya, karena saya meyakini kalau pendapat hukum saya ini adalah hal yang bisa saya yakini, ya maka dari itu ya Bang John kalau memang sehingga ini masuk karena yuridis ya, dan menyeret Nopik ke unsur-unsur yang salah terkait masalah pidananya dan lain sebagainya, ya akhirnya Bang John siapkan uang 5 miliar. Dan Bang John sudah pas begitu ketemu pun sudah tidak mau membahas itu. Oh, iya. Iya, jadi ya sudahlah brother, anggap kita clear gitu kan. Dan saya melihat pertemuan ini jarang terjadi, sehingga saya apresiasi Bang John orang hebat dan orang yang berjiwa besar. Apalagi pertemuan tersebut juga ada Bang Jai juga ya kemarin ya, mengingatkan Bang Jai itu kan sudah tidak lagi di pengacaranya Agus gitu, mungkin gimana tuh Bang? Ya, dan ada juga salah satu lawyernya dari Bang John. Dan saya pun dengan Bang Jainuddin secara pribadi, walaupun kemarin sempat ada beberapa perbedaan pendapat, saya menganggap saya tidak ada masalah. Nah, adapun Bang John bersama Bang Jainuddin atau lawyernya, saya masih merasakan begitu dalam permasalahan pribadi saya dengan Bang John LBF, ya tidak berkaitan dengan itu. Bahkan saya melihat kalau Bang John dengan Bang Jainuddin itu sudah kenal sebelumnya, udah kenal, sudah sering berkomunikasi, ya sebagai sahabat lah kira-kira begitu. Bang, tapi terkait pengunduran diri dari Bang Jai sendiri menjadi pengacaranya Agus gitu, mungkin Abang ada rasa kecewa nggak sih Bang? Rasa kecewa kepada siapa? Kepada Bang Jai gitu. Ya kalau saya sih sebetulnya kedua belah pihak ini kan sahabat saya. Ya sebetulnya kalau kecewa ya tergantung dari penilaian saya pribadi dengan publik. Kalau saya sendiri pinginnya ya ayo kita semangat untuk memperjuangkan hak-hak Agus. Tapi kan kalau sudah berbeda pandangan, satu sama lainnya tidak menginginkan untuk membela perkara ini, ya saya juga tidak bisa memaksa. Ya kan, yang jelas saya pingin kedua belah pihak ini jangan berlanjut, ya kan. Ya mudah-mudahan aja Bang Jaidin juga bisa meredam, begitupun juga
pihak yang berseberangan, sehingga nilai-nilai persahabatan itu masih kita bisa pupuk dengan baik. Bang, berarti sedikit menegaskan ya, kalau abang itu masih berstatus sebagai pengacaranya Agus ya, sampai detik ini gitu ya bang? Ya, sesuai dengan pernyataan ketua tim kemarin waktu berbicara dengan Bang Krisna, kalau saya masih jadi kuasa hukumnya Agus, tapi mungkin saya dilarang berbicara untuk kebaikan bersama, dan saya adalah orang yang selalu menerima saran baik dan positif. Makanya saya iakan. Hari ini pun kan saya diwawancari nggak terlalu banyak menyentuh ke pokok perkara ya Agus dengan NP, begitu. Bang, semalam kan sedang ramai itu bang terkait kedatangan Denny Sumargo ke rumah Bang Farhad gitu. Mungkin abang juga kan semalam datang juga tuh ke rumah Bang Farhad gitu. Mungkin dari Bang Farhad sendiri menceritakan nggak sih bang, maksudnya tentang kronologinya, terus mungkin apa yang terjadi gitu pada saat pertemuan semalam gitu. Ya, saya sebagai kawan beliau punya empati yang sangat tinggi ketika memang kita melihat dalam perjalanannya Bang Denny Sumargo kan ada pernyataan minta dihajar segala macam. Nah, di situ sebagai seorang sahabat itu harus terpanggil. Ketika saya pribadi mungkin kalau hadir di situ kan sebagian orang yang tidak menginginkan keributan itu terjadi. Karena kenapa? Kalau saya analisa, walau bagaimanapun apa yang terjadi, Bang Farhad itu adalah sahabat saya. Bang Denny Sumargo itu adalah seorang public figure. Yang saya sayangkan kenapa dua orang yang saya kagumi ini melakukan hal-hal yang mungkin tidak perlu dilakukan di publik. Tapi dari secara psikologisnya Bang Farhad sendiri aman ya bang? Ya, maksudnya nggak ada ini. Ya, saya lihat Bang Farhad juga orangnya kan orang yang memiliki mental yang baik. Dia kedatangan tamu dia juga orang yang harus menyenangkan tamunya, bersikap santun dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya pembelajaran ketika meskipun awalnya yang ini marah, yang ini menyimpan kemarahan juga, akhirnya setelah ketemu kan baik-baik saja. Tapi dari abang sendiri nih menyayangkan nggak sih bang terkait kedatangannya Bang Densu ke rumah Bang Farhad semalam? Oh, jelas sangat menyayangkan. Dia hanya mendapatkan suatu pujian secara gentleman oleh para publik, tapi kalau secara etika menurut saya kurang baik. Kurang baiknya kenapa? Di saat dia masuk, di saat dia di dalam ruangan, kan kita juga menganalisa, ya. Kalau tujuannya memang baik, ya tidak cara-cara seperti itu. Itu kan sebetulnya sedang memainkan peran dia di publik, ya. Dilihatin kamera bisa sedikit mengintervensi Bang Farhad, apalagi di ruangan masih mengeluarkan bahasa-bahasa yang memang tidak menunjukkan nilai-nilai persahabatan. Itu menurut saya kurang baik. Kalau saya analisa, beliau lebih membuat suatu konten Farhad Abbas bisa dia permalukan. Barang buktinya apa? Kenyataannya apa? Ekspektasinya apa? Ya penilaian publik sekarang kan dia menang anginnya ke Denny Sumargo semua, bahwa ya Denny Sumargo keren, Denny Sumargo pemberani, Farhad Abbas penakut segala macam. Tapi saya yakin Bang Farhad juga meresponnya dengan baik. Dan tidak ada korelasinya lah perihal kasus hukum ini diramaikan dengan hal seperti ini. Meskipun saya juga kemarin ikut meramaikan, kan saya juga sedikit mengurangi ritme bicara saya ke hal yang substansi dengan ketersinggungan publik. Bang, yang terkini juga kan Pablo Benua sudah disomasi nih oleh Bang Farhad. Tapi sepertinya belum ada respon dan balasan dari Bang Pablo sendiri gitu. Mungkin gimana Bang? Yang saya tahu Pablo dengan Bang Farhad itu kan dulu sempat berkawan, dan dia pernah menjadi sebagai prinsipalnya. Ya sebetulnya itulah alasan-alasan dalam kasus dan perkara ini banyak orang yang ikut panggung, ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh saudara rekan kita itu nggak pantas lah, mengeluarkan bahasa-bahasa satir dan metafora, sehingga di situ terbesit pertanyaan publik yang mengatakan, saya menyarankan ya ke Bang Farhad Abbas untuk diperiksa psikiaternya. Dia menduga kalau Farhad Abbas itu sakit jiwa kan gitu. Itu sebetulnya cara-cara permainan kalimat untuk melakukan bahasa satir dan metafora, sehingga tujuannya untuk men-trigger Bang Farhad. Jelas lah tersinggung gitu kan.
Ya mungkin beliau juga ahli hukum, ketika ada sesuatu hal pembicaraan yang berkaitan dengan pasal 310 tentang dan lain sebagainya, undang-undang ITE sebagainya, itu hak hukum Bang Paratabas untuk mengkanter semua permasalahan itu dibawa ke jalur hukum. Karena memang awalnya juga tidak menarasikan hal-hal yang positif, meskipun dibumbui ya saya hormat dengan Bang Farhat, saya baik dengan Bang Farhat gitu kan. Ya itulah sebetulnya itu retorika cara bermain kata sebetulnya. Tapi yang tujuannya Bang Farhat Abbas adalah di-trigger oleh seorang FB, ya menurut saya juga nggak layak lah seorang sahabat. Ada nggak sih baiknya kita seorang sahabat yang pernah bersahabat, pernah saling dibantu, dan sebagai seorang rekan sejawat menjatuhkan satu sama yang lainnya. Ya, jadi jangan lagi ada hal-hal yang seperti itu sebetulnya, untuk bisa mengkonsentrasi dalam kasus ini kondusif dan baik-baik saja. Termasuk itu terjadi kepada saya. Saya kan sudah saya sudah mengurangi apa yang saya sampaikan ke publik, sehingga saya juga mendapatkan informasi-informasi, meneladani, men-saving apa yang masuk ke otak saya. Oh iya, ini harus saya jalankan. Dan saya juga kan sekarang bahasanya normatif, kalem gitu lah. Bang, tapi kan beliau juga mengatakan bahwa akan mengerahkan ribuan pengacara untuk bela Novel. Gimana Bang tanggapannya Bang? Ya ribuan pengacara harus dibuktikan dong. Kalau RDLO kan punya lembaga besar, anggotanya 3.500 advokat dan paralegal. Mungkin saya mampu. Tapi ngapain bawa-bawa pengacara? Pengacara itu bukan ormas. Maksud saya lembaganya, badan hukumnya organisasi masyarakat, tapi organisasi profesi, harus bedakan. Terus bawa ribuan orang mau ngapain? Mau menyerang? Mau baku hantam? Kan nggak seperti kayak begitu. Iya enggak? Ya cukuplah kalau kemarin di kasus Peggy Setiawan ada orang ya 100 pun sudah banyak membantu dalam psikis Peggy, itu sebetulnya begitu. Dalam kasus Vina kami pun cuma 18 orang. Dalam kasus ini pun ya nggak lebih dari 20 kalau Bang Farhat menyusun tim dari kemarin. Ya, tapi kalau dengan ada bahasa saya kerahkan ribuan advokat gitu kan. Ya itu sebetulnya isyarat gitu loh, isyarat kalau dia mengisyaratkan kepada seseorang, "Hai, I'm the power behind you. Saya kekuatan di belakang kamu nih. Saya akan mengerahkan segala macam," gitu kan. Ya, kan banyak juga yang menawarkan, "Oke, saya siap jadi kuasa hukumnya Nopi apa segala macam. Saya siap jadi kuasa hukumnya Agus dan sebagainya macam." Itu hal-hal yang disampaikan ya biasalah oleh seorang advokat. Tetapi kalau misalkan ada bahasa-bahasa yang men-trigger, ya tentunya orang ini pengen diperhatikan, orang ini pengen dilihat oleh publik kan begitu. Tapi kan beliau juga seorang pengacara, seorang pengusaha, ya udah terkenal lah FB kan gitu. Nggak usah segitunya. Dia juga ada kawan-kawan sebelah yang nyenggol-nyenggol saya ngapain ambil pusing lah. Saya dibuat santai aja kan gitu. Ya. Tapi mau gimana pun juga, mau ibaratnya lawan siapapun juga tetap bela Agus ya Bang ya, intinya ya, pada dasarnya gitu ya Bang ya. Ya, pertanyaan tersebut saya wakili, dimanapun saya membela saya harus baik, saya harus komitmen, saya harus punya prinsip, saya harus punya komitmen, kan begitu. Ya termasuk saya juga sekarang kalau masih dibutuhkan dengan Agus kan saya juga masih membela Agus. Contohnya, saya sudah dikeluarkan dari grup dan mungkin di antara tim juga udah banyak yang berbeda pendapat dengan saya. Tapi ya Mas Agusnya menyampaikan kepada ketua tim bahwa Bang Erdelo itu adalah baik, Bang Erdelo adalah membantu Mas Agus. Ya saya juga bersedih ya, berlinang air mata saya ketika pembelaan saya diapresiasi oleh prinsipal saya. Ya bismillah lah, kalau saya masih dibutuhkan ya mungkin dibutuhkan. Kalau setelah dikeluarkan dan sekarang pun saya belum masuk grup, ya mungkin saya juga ada alasan-alasan yang lain yang mungkin membatasi saya untuk berbicara. Tapi ketika saya dikeluarkan pun kan saya juga tidak harus memaksa. Ya sudah, berarti kan saya adalah orang yang pernah bagian untuk membela Agus, dan Agus sudah mengapresiasi lewat telepon dengan beliau kalau saya adalah orang yang membela all out untuk Agus. Ya udah, begitu saja. Itu yang akan bisa saya banggakan ketika saya diapresiasi oleh seorang prinsipal saya. Oke, Bang. Lalu sekarang mungkin perjuangan Abang dan kawan-kawan ini untuk Agus kedepannya seperti apa Bang? Mungkin langkah apa yang akan ditempuh dari Abang dan kawan-kawan untuk kasus Agus ini? Nah justru itu saudara harusnya menanyakan kepada ketua tim Bang Farhat. Karena saya kan sudah dibatasi berbicara. Jadi kalau saya nanti so-soan menyalahi tim, ya saya disalahin lagi kan gitu. Bila perlu mungkin sama mereka saya dikeluarkan saja kan begitu.
Tapi saya di sini dewasa. Ketika kemarin saya juga ada sedikit polemik, saya mengedepankan jiwa korsa kok. Ya, saya juga terpanggil untuk datang ke kawan dan sahabat saya. Itulah sahabat sebetulnya. Persahabatan saya dengan kantor hukum Bang Farhat Abbas sangat baik dari dulu sampai sekarang. Meskipun saya ada kesalahan, ya mungkin saya juga harus koreksi, harus introspeksi diri, harus mengaji diri saya, jangan sampai tidak sejalan, tidak belan dengan kawan-kawan pembela Agus. Bang, mungkin pesan untuk Bang Jainuddin gitu dari Abang apa sih Bang pesannya? Ya, kalau pesan untuk Bang Jainuddin ketika tidak menjadi pembelanya Agus, ya mudah-mudahan sejalan dengan apa yang disampaikan juga oleh kawan-kawan kita ya yang baik hati. Ya sudahlah Bang Jainuddin sekarang perbaiki komunikasi baik dengan Bang Farhat Abbas. Tadi juga berkomunikasi Bang Jainuddin kepada saya baru ingat ya. Dia juga sebetulnya empati apa yang terjadi kepada Bang Farhat. Ini seandainya Bang Farhat komunikasi dengan saya juga datang Bang Erdelau ke Bang Farhat katanya. Berarti kan beliau Bang Jainuddin itu menganggap Bang Farhat baik dan masih menjadikan Bang Farhat itu sebagai sahabatnya dia gitu loh. Walaupun ibaratnya udah tidak sama lagi pandangannya gitu, tapi tetap masih sama gitu. Dia menyampaikan kepada saya juga sebetulnya kalau tahu saya bisa hadir gitu kan. Berarti kan itu orang punya niat baik. Saya yakin kalau Bang Jainuddin datang juga Bang Farhat orangnya baik. Nah, terkait adanya hal-hal yang jadi harus dipisahkan. Kemarin kan ada statement dari Bang Farhat Abbas bahwa menyampaikan Bang Jainuddin A, B, C, D segala macam, yaitu sebetulnya tindakan Bang Farhat dalam melindungi kliennya. Ketika Bang Farhat Abbas merasa tersinggung adanya upaya-upaya untuk menurut versi beliau berbalik arah, malah Agus sekarang rekan sejawat kita itu adalah orang yang memang mendiskreditkan Agus gitu kan, melemahkan Agus. Ya, itu wajar-wajar saja. Itu kan sebetulnya rasiologisnya begitu gitu loh. Jadi kita jangan sampai melihat pernyataan seseorang itu dikembangkan dengan hal-hal yang negatif gitu kan. Kalau saya menyenangi persahabatan, ya mudah-mudahan aja setelah kejadian ini Bang Jainuddin, Bang Farhat berbaikan kembali, sehingga Bang Jainuddin juga setelah tidak menjadi kuasa hukumnya Agus juga dia, saya yakin beliau juga banyak pekerjaan. Kalau lebih fokus ke pekerjaannya, tidak lagi harus berseteru dengan ketua tim kami begitu. Kalau untuk Pablo Benua sendiri ada pesan nggak? Ya, untuk Pak Pablo Benua, ya saudara sebagai pengacara, sebagai pengusaha, saya sudah mendapatkan cerita seutuhnya dari Bang Farhat Abbas, yang dimana saudara pernah saling mengenal dan mengenal satu sama yang lainnya, pernah dibantu dan sebagainya. Meskipun apa itu teknisnya, kalian adalah orang dekat dengan tim kami, kenal dengan Bang Yasin, kenal dengan Bang William Jai dan sebagainya. Ya kalau saran saya sih ke depan ketika speak up ya masih terbesit di benak saudara bahwa orang-orang yang pernah mengenal saudara itu adalah orang-orang yang pernah baik, orang-orang yang pernah berkomunikasi ya. Jadi saya sangat menyayangkan sekali ketika ada bahasa-bahasa yang dikeluarkan secara analogik bahwa Bang Farhat itu orang yang memang sudah banyak rusuh lah, sudah banyak bikin kacau, sudah banyak nggak jelas. Makanya saya menyarankan Bang Farhat Abbas untuk diperiksa di rumah sakit jiwa, yang dia patut menduga Bang Farhat itu ada kelainan segala. Itu sebetulnya udah keterlaluan lah, nggak penting sebetulnya. Ini masalahnya urgensinya apa sih kan gitu. Sehingga kan kita lihat juga Bang Farhat melakukan somasi dan sebagainya. Itulah efek dari apa yang disampaikan oleh beliau. Tapi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau tipikal kayak Bang Farhat ini sebetulnya dengan silaturahim berbicara baik ya, sebetulnya itu juga menyampaikan sesuatu hal yang baik. Nggak tahu nih menurut rekan saya gimana nih sarannya? Dibantu dong untuk sesama rekan sejawat. Iya, untuk sesama rekan sejawat mungkin tadi sudah disampaikan ya. Ini kan terkait antara teman dengan sesama teman lah gitu. Sesama profesi advokat itu saling duga menduga, saling memberikan pandangan gitu kan ya. Prinsipnya
antara Bang Pablo dan juga Bang Parat tadi kan seperti sudah Bang RD sampaikan kan, bahwa sama-sama pernah punya kedekatan ya kan, ya tapi pendapat saya sah-sah saja, itu tidak ada masalah. Bang Pablo memberikan pendapat seperti itu, tapi ya jangan terlalu frontal juga lah kan, karena posisi Bang Farad saat ini kan memang sedang memperjuangkan keadilan untuk Agus gitu. Jadi harapan kita jangan sampai netizen ini digiring opini-opini yang memang menyalahkan Agus ya kan. Kasihan Agus itu kan sudah dizolimi, sudah haknya dirampas ya kan. Jadi kepada Bang Pablo ya saya juga wajib mengingatkan juga sebagai sesama rekan berarti kan gitu, kalau misalkan memang beliau paham aturan, beliau paham undang-undang dan paham keadilan, ya cobalah bicarakan lagi ke Bang Farhad secara baik-baik. Mungkin itu sih tanggapan. Bang, ini kan bisa dikatakan saat ini kan Bang Farhad itu sedang banyak hujatan dari netizen gitu yang datang, apalagi semalam gitu terkait kasusnya dengan Denny Sumargo gitu. Mungkin dari Abang sendiri ini sebagai timnya gitu, ada pesan nggak sih buat Bang Farhad supaya lebih kuat gitu dalam menghadapi membela hak kebenaran gitu? Ya kalau saya melihatnya Bang Farhad ini strong destroyer ya, orangnya kuat hancur kan gitu, pukul hajar. Nah jadi bahasa hajarnya diparadigmakan dengan hal yang tidak baik, hak jamin rakyat, PKL, pembela kaum lemah dan lain sebagainya. Ya itu kan stylenya beliau, kita tidak bisa membatasi. Cuman kalau saya adalah orang yang tidak layak untuk memberikan saran kepada beliau selain doa, selain support, dan mudah-mudahan apa yang terjadi dijadikan pelajaran buat kita semuanya sebetulnya ya. Mental beliau, terus kan cara santun beliau dalam menghadapi permasalahan, terus cara menyikapi hal-hal yang memang menurut kebanyakan orang, ini orang bisa kena mental nih ya didatangin seseorang, tapi kan beliau juga santai aja, menyapa dengan baik ya kan. Akhirnya kan itulah justru kita harus takjub dengan apa yang kita lihat. Beliau punya prinsip untuk tetap menghargai orang yang datang ke rumahnya dia. Ya kan kita sudah sama-sama tahu, udah saling bermaafan ya kan, bahwa kita juga sudah tahu bahwa apa yang disampaikan Bang Farhad itu bukan menghajar secara fisik gitu kan. Itu kan sebetulnya slogan-slogannya aja sebetulnya. Ya alhamdulillah dari apa yang yang muncul ke permukaan dari Denny Sumargo dan yang muncul ke permukaan dari Bang Farhad Abbas, faktanya sekarang sudah selesai dan tidak ada masalah yang tidak terselesaikan ketika kita dengan cara silaturahim. It's amazing, silaturahim luar biasa ya. Kita punya cara dan metode penyelesaian masalah dengan cara-cara yang mengedepankan nilai-nilai persatuan Indonesia di sila ketiga Pancasila. Terakhir Bang, mungkin pesan buat Agus dan juga Novi, mungkin apa Bang pesannya? Ya, karena saya dibatasi bicaranya saat ini tidak ke pokok perkara beliau, mereka gitu kan ya. Untuk NP sama AS mudah-mudahan ada penyelesaian perkara baik litigasi maupun non litigasi. Ini kan sebetulnya meskipun ini person to person di antara mereka, tapi dampaknya kan sudah tahu. Kok saya kalau harus milih, ngapain gua ngikut-ngikut kasus ini, gua dibully oleh ribuan netizen kan gitu, gak ada gunanya juga buat saya dan keluarga pun sebetulnya nggak nyaman gitu kan saya dibully-bully kayak begini. Tapi kan ini resiko pekerjaan. Jadi ini kejadian ini yang lama-lama akan membuat netizen makin senang, makin ada suguhan-suguhan yang menarik kan gitu, terutama untuk para buzzer dan netizen makin banyak. Sampai kapanpun saya menyampaikan kebenaran saat ini ya, buzzer sama netizen itu dia tetap pembenci. Ya, tapi mungkin Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa ketika membalikan fakta nanti, oh ya ternyata omongan RD Law itu benar. Ternyata apa yang sampaikan Bang RD Law itu benar ya, nanti dia tinggal publik. Biasalah saudaraku, kasus viral mah. Ini kasus viral sampai 1 juta umat, nggak berhentinya.
atensi atas kasus ini. Coba lihat waktu kita lihat kasus Sambo, ya kan, orang lihat si Kuat itu, saya dari pagi sampai malam berminggu-minggu, ya kan, waduh, dihina, dibulinya seperti apa. Tapi sekarang udah selesai, mana ada nggak satu orang pun sekarang yang menyampaikan bahasa si Kuat, atau misalkan Ferdi Sambo, nggak ada. Kasus Pina kemarin gimana viralnya, seperti apa, saya didewakan sekali oleh para netizen. Nggak ada yang sekarang komen kasus Saka Tatal. Ya begitupun ini kasus sudah selesai, ya sudah selesai gitu kan. Itulah teman-teman. Meskipun ya di situ ada meninggalkan jejak digital, dan selama saya tidak merespon hal-hal yang negatif, ya saya percaya nama saya akan baik kembali. Ya kan? Karena saya juga tidak melakukan hal-hal yang melanggar etika sosial yang berlebihan, apalagi saya melakukan perbuatan melawan hukum, maling lah, korupsi. Saya tidak sedang korupsi, saya membela klien saya kan gitu. Nah, meskipun di situ saya melihat persetujuan ini ingin berimbang, ya cara saya bagaimana caranya. Meskipun memang kemarin ada beberapa kendala teknis di mana saya juga agak sedikit harus mengurangi ritme bicara, dan termasuk saran dari kalian untuk pertanyaannya, ya semoga Mas Agus dengan Tenopi menemukan permasalahan ini ke jalur yang memang lebih dikendaki oleh para netizen dan rakyat Indonesia. Apapun itu bentuknya, baik litigasi maupun non litigasi, yang jelas kita sudah paham lah apabila kasus ini masuk ke ranah yuridis begini penyelesaiannya. Dan saya pun di tanggal 20, 21, 22, 23 kan selalu menyampaikan kepada pihak yang berkonflik, ayo bertemu dengan Erdelo, bertemu dengan Bang Farhat Abbas. Tapi kan itu diabaikan. Ya saya nggak punya hak untuk berbicara lagi ke arah situ. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal yang substansi melampaui batasan-batasan tim, ya silakan tanyakan kepada ketua tim atau kawan-kawan sejawat saya dalam pembela Agus. Oke, mantap.